Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di mana saya berada, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi bersama saya Denny Majid di channelnya Denny Majid Channel ya teman-teman. Masih membahas masalah seputaran penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Di video kali ini teman-teman, mohon maaf ya, saya lagi agak kurang sehat. Kurang sehatnya kenapa, lagi batuk sehingga lagi agak pilek, lagi flu dikit aja teman-teman. Ini bukan dampak dari asam lambung ya teman-teman. Ini pure murni penyakit biasa ya, penyakit rumahan, penyakit ya sehari-hari kita lah. Orang sehat juga kadang suka sakit flu kayak gini karena musim panas, hujan. Di bulan puasa ini ya kebanyakan minum es juga teman-teman ya. Tapi alhamdulillah saya juga nggak terlalu banyak minum es ya teman-teman, karena juga saya pernah merasakan penyakit asam lambung karena es dan manis itu sangat ini ya teman-teman, sangat rentan buat kita yang pernah penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik. Ini karena cuaca ya teman-teman, karena saya punya alergi debu. Oke teman-teman, kita lanjut aja di videonya mengenai masalah penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Buat teman-teman, saya doakan semoga teman-teman yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini semoga cepat diberi kesembuhan, diberi kesabaran, dan diberi kesehatan kembali seperti sedia kala, seperti yang dahulu ya, dan bisa beraktivitas lagi dan bisa bekerja lagi ya teman-teman, bisa mencari uang dan bisa berkumpul dengan anak istri dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya mau membahas apa ya teman-teman, karena udah banyak yang saya udah bahas ya masalah penyakit asam lambung. Di bulan puasa ini ya, bagi kita yang terkena asam lambung, yang bisa menjalankan ibadah puasa ya alhamdulillah ya teman-teman, karena ada juga yang bisa dan ada juga yang nggak bisa menjalankan ibadah puasa. Dulu saya juga seperti itu ya teman-teman, waktu awal-awal saya terkena penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini, saya juga waktu itu belum tahu cara-caranya, dan saya selama 1 bulan full itu saya tidak bisa berpuasa teman-teman, dan bawaannya itu saya selalu gelisah dan nggak nyaman ya teman-teman. Awal-awal saya terkena penyakit asam lambung dan pertama kali saya di awal bulan puasa itu saya tidak bisa berpuasa, dan saya mulai bisa berpuasa setelah bulan keduanya ya teman-teman, dan saya telah mempelajari dan saya telah melihat mentor-mentor dari teman-teman yang sudah sembuh dari asam lambung dan anxiety psikosomatik. Dan di tahun yang kedua itu teman-teman, saya udah bisa memahami walaupun sedikit-sedikit, walaupun belum sembuh ya teman-teman, belum sembuh beberapa persen pun belum. Mungkin saya masih awal-awal belajar masalah bagaimana kita berpuasa saat kita terkena penyakit asam lambung. Itu saya pelajari dan saya ikuti teman-teman yang sudah sembuh. Akhirnya saya memulai di tahun yang kedua, saya memulai untuk berpuasa. Walaupun awal-awalnya itu berat sekali teman-teman, saya coba untuk paksa, dan saya belajar untuk bisa dan membiasakan untuk berpuasa ya teman-teman. Awalnya sangat terasa sekali dan tidak enak sekali dan tidak nyaman sekali buat saya ya, yang saya rasakan. Tetapi setelah berjalan sehari itu saya mulai bisa ya teman-teman, walaupun itu mata saya udah gelap, kayaknya udah seperti mau pingsan, pokoknya udah nggak karuan lah di hari pertama ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya bisa, itu saya lewatkan 1 hari awal itu, dan hari kedua dan ketiganya pun saya jalani, alhamdulillah bisa teman-teman, bisa, dan sudah mulai enakan. Dan yang penting kita harus menjaga ya teman-teman, tetap kita jaga 3P nya itu, pola makannya, pola minumnya, pola pikir dan pola hidupnya kita tetap jaga. Dan makannya juga
cara sahurnya, cara buka puasanya kita harus bener-bener telaten ya teman-teman. Kenapa saya bilang telaten? Karena kita salah-salah sedikit itu bakalan ya fatal sih enggak ya teman-teman. Paling kita bisa nggak puasa gitu. Soalnya saya pernah ngerasakan seperti itu. Walaupun saya udah tuh puasa udah jalan beberapa hari, saya pikir sudah enak gitu ya teman, nggak ada apa-apa. Dan waktu saat saya berbuka puasa, saya dengan enaknya itu mencoba makanan yang pantangan ya teman-teman. Itu saya makanan pantangan, saya itu waktu itu makan gorengan memakai sambal kacang. Itu kan favorit saya banget ya teman-teman. Sambal kacang itu yang saya sukain, yang kayak sambal pecel, sambal somai. Itu saya emang favorit saya sekali waktu saya sehat dulu ya teman-teman. Emang saya senang batagor, itu saya paling senang. Dan itu saya makan dengan porsi ya lumayan lah. Itu saya beli pecel teman-teman, beli pecel itu kan saya sih nggak pakai kolnya teman-teman, toge, tapi ya yang namanya pecel. Terus kasih saya gorengannya, saya potongin di atasnya, dan saya kasih sambal kacang. Itu saking saya melihat istri saya kayak gitu ya teman-teman, saya mau coba gitu ya. Saya makan, alhasil ya pas malam itu sih nggak apa-apa, malam nggak apa-apa, sahur pun saya biasa, saya makan sahur gitu. Dan setelah paginya itu mulai terasa teman-teman. Pas pagi bangun tidur, habis sahur, sholat subuh, saya tidur. Bangun pagi sekitar jam sebelum berangkat kerja. Waktu itu saya nggak kerja teman-teman, nggak kerja ya teman-teman. Waktu itu saya belum bisa kerja. Pagi-pagi nggak enak, nggak nyaman di perut, di lambung saya sakit, rasa mual lagi, rasa perih lagi ya teman-teman. Akhirnya saya nggak kuat puasa teman-teman. Itu sekitar jam 9 itu udah seperti biasa lagi kayak gitu. Udah nggak nyaman lah pokoknya, udah seperti bukannya kambuh ya teman, seperti kita waktu awal terkena penyakit asam lambung, kita nggak tahu gitu. Udah bingung, udah panik, udah sensasi, udah macam-macam, ada yang pusing, kelingan, itu semua datang di badan saya. Akhirnya saya duduk diem. Ini saya menyadari kalau ini saya makan makanan yang salah, makanan pantangan yang seharusnya saya hindari dulu. Dan akhirnya saya memakannya dengan enaknya aja ya teman-teman. Jadi ya itu, terus saya membatalkan puasa dan akhirnya saya beristirahat. Itu 2 hari ya teman-teman, 2 hari saya nggak puasa. Dan 2 hari itu belum 2 hari masa penyembuhannya, bukannya masa penyembuhannya teman, masa enaknya gitu. 2 hari saya nggak berpuasa. Dan setelah 3 harinya baru saya perlahan-lahan lagi, dan saya membaikin lagi ya teman-teman, dengan cara ya menjaga 3P-nya lagi, dan makannya, bukanya, puasanya, dan seterusnya sampai saya nggak full, maksudnya sampai hari puasanya selesai ya teman-teman. Alhamdulillah waktu itu. Dan saya tetap menjaga sampai saat ini pun, saya tetap menjaga 3P-nya, walaupun sekarang pun saya dibilang udah sembuh total. Yang namanya total banget ya nggak, pokoknya sembuh lah teman-teman ya, pokoknya udah bisa semuanya. Tapi tetap saya menjaga sampai detik ini pun, saya tetap menjaga ya teman-teman. Karena kalau kita makan berlebihan, makanan yang pantangan, tetap pasti ada terasa nyolek-nyolek ya, sensasinya dari asam lambung kita ya. Walaupun kita makannya jarang, tetap ada ya teman-teman. Tapi ya sekarang saya udah bisa makan apa aja, tapi saya tetap menjaga porsinya teman-teman. Kita harus sadar diri kita untuk sehat. Saya berpikir untuk nggak mau terulang lagi, nggak mau melawan seperti itu lagi ya teman-teman. Makanya saya untuk memilih sehat aja lah. Apabila makan pantangan, kita makan secukupnya aja, seporsinya aja, jangan sampai berlebihan dan berlebih-lebih. Seperti pedesnya ya sedang-sedang aja, jangan terlalu pedas gitu. Walaupun kita hobi itu kan dulu waktu kita sehat.
setelah kita mengalami terkena penyakit asam lambung, walaupun sudah sembuh pun pasti ada yang namanya terasa, walaupun sedikit-sedikit itu pasti ada, walaupun kita udah bisa mengatasi dengan sendirinya ya teman-teman. Jadi masalah asam lambung ini di bulan puasa kita harus menjaga porsinya, kita harus menjaganya ya teman-teman, makannya, minumnya, supaya kita tidak ada kambuh-kambuh lagi. Buat teman-teman yang terkena asam lambung, ayo kita pelajari, kita cermatin dalam-dalam dampak-dampak dan sensasi-sensasi yang datang ke kita itu awalnya dari mana teman-teman. Awalnya kalau kita tidak terkena penyakit asam lambung, pasti kita nggak memikirkan yang jauh lagi ya, masalah penyakit-penyakit yang datang kayak pusing kelingan, itu kan itu termasuk penyakit yang datang yang biasa gitu teman, karena pikiran kita, mindset pikiran kita selalu cemas, selalu takut, jadi kita dihantui oleh ketakutan. Penyakit yang pusing gitu aja kita takutnya ada begini ada begitu, kita kena kayak seperti penyakit sekecil apapun lah gitu, kita takutnya. Seperti sakit gigi, saya pun pernah sakit gigi, gusi sebelum saya terkena penyakit asam lambung itu sakitnya kayak apa tahu, tapi saya menanggapinya biasa aja dan tidak ya namanya sakit tetap sakit ya teman-teman. Tapi waktu kemarin saya terkena asam lambung yang saya alami, terus ada gusi bengkak ini, berpikirnya jauh teman-teman, berpikirnya seperti takut, ada mikirin waktu dulu ada teman saya gara-gara sakit gigi dicabut terus sampai meninggal gitu. Nah saya berpikir selalu kayak gitu teman-teman, mungkin teman-teman juga ada yang seperti itu. Saya harap ya makanya kita nggak usah berpikir jauh lah, kita harus jaga pikiran kita dengan yang positif aja. Kalau kita terkena misalnya pusing, ini biasa pusing, ini tadi kena panas-panasan gitu. Dulu juga kita seperti itu kan teman-teman, kita kan ini pusing, tadi main panas-panasan, ini kepala kepanasan jadi pusing, seperti itu kita pikirnya. Kalau kayak meriang panas itu kita anggap kita ya ini masuk angin atau apa, nggak usah mikir yang panjang-panjang lah, mikir yang ibarat kata kalau kata nggak usah mikir yang enggak gitu lah, kita bawa positif aja seperti itu supaya kita nggak berkepanjangan lagi gitu. Seperti nyeri dada, kadang-kadang kita suka ada otot yang suka otot ketarik gitu ya teman, di dada kita berpikirnya itu jauh teman-teman, kita berpikir jangan-jangan ini penyakit jantung, jangan-jangan ini kenapa dada sering sakit kiri, kita selalu kayak gitu. Jangan kata oh iya sakit di sebelah kanan, katanya paru kita ada sebelah kanan, jangan-jangan paru kita udah batuk mulu dari tadi, udah nggak enak dari sesek. Kita selalu memikirnya panjang seperti itu selama kita kena penyakit asam lambung. Makanya kita jaga pikiran kita teman-teman ya teman. Makanya saya selalu bilang kepada teman-teman itu jaga pikiran kita harus menjaga pikiran kita yang negatif, kita harus berpikir yang positif supaya kita tidak terlalu cemas, tidak terlalu takut terus masalah penyakit ini. Jadi kesimpulannya ya seperti itu, kita pelajari teman-teman, kita jangan selalu berpikir yang negatif terus, kita harus yang positif aja, kita harus menjaga mencari kesibukan dan mencari hobi-hobi kita, dan kita juga harus mencari kesibukan gitu teman-teman, supaya kita nggak mikirin penyakit ini terus. Itulah kunci dari kesembuhan dari asam lambung, anxiety psikosomatik. Itu teman-teman pengalaman saya selama berbulan puasa, dan selama saya terkena penyakit asam lambung. Saya itu nggak sebentar terkena penyakit asam lambung, itu saya berjalan 3 tahun jalan teman-teman, kurang lebih 3 tahun masa saya terburuknya terkena penyakit asam lambung. Dan masa penyembuhan saya itu nggak cepat juga teman-teman. Penyembuhan saya itu berjalan 1 tahun, 1 tahun lebih baru saya mulai enak, bisa disebut ya sembuh total ya teman-teman.
sembuh total itu juga nggak total banget, nggak ada yang sembuh total teman-teman ya. Sembuh lah ya, kita udah mengerti, udah bisa, udah tahu, udah cara-caranya kita udah paham seperti itu aja teman-teman video saya di kali ini, karena ini juga udah saya lagi menunggu anak sekolah udah pulang, udah 3:30 teman-teman. Atas kurang lebih dan kurangnya mohon maaf ya teman-teman. Ini juga saya lagi agak kurang sehat dan juga lagi gak enak badan dari semalam, itu ada meriangnya juga teman-teman. Tapi alhamdulillah meriangnya udah nggak ada, tinggal pileknya aja, ini agak tinggal bindengnya teman-teman. Oke teman-teman, saya akhiri saja videonya sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.